Halo semuanya, aku Expen Saputra. Aku dari Prodi Pendidikan Komputer, jurusan MIPA, dan aku berasal dari Universitas Lambung Mangkurat. Nah, kali ini aku akan bersama-sama dengan kalian membahas tentang penyederhanaan persamaan logika dengan metode Karnaugh Map dua variabel. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, aku ingin membuka sedikit pemikiran teman-teman. Nah, ketika kita pergi ke wahana, kita pergi ke mall, kita pergi ke time zone. Nah, itu kan biasanya kita bermain permainan yang ada koinnya ataupun menggunakan kartu. Nah, kita yang bahas yang ada permainannya. Contoh, ada permainan capit boneka. Nah, permainan capit boneka ini itu kan kalau kita mau eh, bermain dengan permainan tersebut, kita harus eh, memasukkan atau kita harus memberikan koin yang sudah kita beli ke dalam mesin tersebut sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh mesin tersebut agar bisa dimainkan. Ketika kita memasukkan mesinnya, nanti mesinnya akan bergerak sesuai dengan perintah kita. Nah, ini merupakan salah satu penerapan Carnot Map dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita masuk ke dalam pengertian Carnot Map. Nah, Carnot Map adalah suatu alat atau suatu metode yang dimana kita bisa menggunakannya untuk menyederhanakan suatu persamaan logika. Nah, biasanya Carnot Map ini itu lebih mudah dibandingkan dengan penyederhanaan yang lain seperti penyederhanaan aljabar boolean yang dimana biasanya saya sendiri juga terkadang agak kesusahan nih karena banyak rumus yang harus dihafal. Nah, ketika teman-teman menggunakan map, maka teman-teman akan lebih jelas nih mendapatkan suatu jawaban dan juga teman-teman tidak terlalu pusing dalam eh, menginputkan atau dalam memasukkan persamaannya ke dalam suatu tabelnya nanti. Kita lanjut. Nah, ternyata setelah itu ada yang namanya tahapan penyelesaian dengan Carnot Map atau ada aturannya nih teman-teman. Yang pertama, teman-teman bisa membuat tabelnya terlebih dahulu. Lalu untuk formatnya atau untuk ketentuannya adalah dengan menuliskan satu ketika persamaan pada soal itu terdapat pada tabel. Yang selanjutnya, eh, teman-teman bisa menuliskan nol untuk persamaan yang tidak ada atau tidak adanya persamaan di dalam suatu tabel tersebut. Lanjut, pengelompokan bagian yang berurut satu itu berdekatan. Biasanya nanti berdekatan kiri dan kanan ataupun atas dan bawah seperti ini. Lanjut, biasanya yang kanan dekat yang kiri, yang atas akan dekat dengan yang bawah. Sehingga nanti itu bisa digaris nih polanya seperti ini dan seperti ini. Sehingga nanti kita mengetahui nih eh, hasil akhir atau penyederhanaannya itu seperti apa. Sehingga nanti dapat membuat suatu fungsi baru. Lanjut, kita masuk ke dalam contoh soal. Nah, ternyata kita diberikan soal yaitu adalah Y sama dengan A aksen B aksen ditambah A aksen B biasa. Yang dimana kita lihat nih, ada tabel. Nah, ini merupakan tabel Carnot Map dua variabel, teman-teman. Nah, kita bisa lihat di bagian samping ke bawah itu merupakan bagian A yang dimana ada A aksen itu adalah nol dan A biasa itu adalah satu. Dan yang bagian atas itu ada B aksen itu nol dan B biasa itu satu. Oke, ternyata untuk kita bisa menuliskan eh, sebuah penyederhanaannya, kita harus bisa dulu nih mengkonversi atau kita memasukkan dulu nih persamaan itu ke dalam tabel. Nah, ternyata persamaan yang pertama adalah A aksen, B aksen. Nah, kita tulis sesuai dengan aturan tadi, ingat. Ketika dia ada persamaannya dia, maka ditulis satu. Oke, mantap. Lanjut. Ternyata persamaan kedua itu adalah A aksen dan B
B biasa. A aksen dan B biasa. Berarti di sini dong. Cakep. Nah, untuk bagian yang tidak ada persamaannya di Y, maka kita tulis apa? Ya betul. No. No. Lanjut. Nah, kan tadi itu ketika untuk mendapatkan suatu penyederhanaan, kita harus eh, bisa mengelompokkan atau kita melihat nih bagian mana yang satunya itu berdekatan, bagian kiri dan kanannya kah, atau atas dan bawahnya kah. Ternyata di sini kiri dan kanannya nih, yaitu adalah di A aksen B aksen satu dan A aksen B biasa satu. Kita tulis polanya, kita gambarkan hal sehingga nanti hasilnya menjadi A aksen karena dia berada di A aksen jadi Y itu bernilai A aksen atau Y itu adalah memiliki penyederhanaannya A aksen seperti itu. Semoga video yang aku sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika teman-teman suka dengan videoku, maka teman-teman bisa like dan juga bisa subscribe. Oleh karena itu, sekian penyampaian materi oleh saya. Saya undur diri. Salam teman-teman. Salam virtual.